Di antara langkah yang perlahan, udara yang semakin sejuk, dan suara hutan yang mulai menjauh riuhnya dunia. Perjalanan kali ini membawa saya menuju Gunung Manglayang melalui jalur baru beren. Bukan sekedar tentang mencapai puncak, tetapi tentang menemukan kembali ketenangan yang mungkin sempat hilang di tengah hiruk-pikuk kehidupan. Biarkan kaki terus melangkah, biarkan alam menjadi tempat untuk beristirahat sejenak, dan biarkan perjalanan ini bercerita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Hari ini saya rencananya mau tektokan gunung ya, ke Gunung Manglayang via Baru Berem. Jadi saya udah hampir 2 minggu lebih, hampir 3 minggu saya nggak bikin video, dan sekarang mumpung ada waktunya saya bikin video. Karena waktunya terbatas, jadi saya nggak camping ya. Nah, jadi hari ini tuh rencananya saya mau ke Gunung Manglayang via Baru Berem. Jadi buat teman-teman yang ada rencana ke Gunung Manglayang tapi belum tahu jalurnya, mungkin ditonton dulu video saya. Kira-kira ada keseruan apa di Gunung Manglayang via Baru Berem dan jalurnya seperti apa? Ditonton videonya, jangan lupa untuk di-like, komen, dan subscribe. Nah, jadi jarak ke base campnya itu kurang lebih 22 km. Posisi saya masih ada di jalan Depas Cicalengka Rancaikek. Estimasi dari Google Maps sampai ke sana itu 50 menitan. Kita jalan santai aja. Jadi ini cuaca agak sedikit berkabut ya, mudah-mudahan nggak hujan. Jadi sekarang tuh Bandung udah mulai hujan lagi. 3 hari ke belakang itu hujan setiap hari. Walaupun hujannya cuma sebentar. Mudah-mudahan aja sih nggak hujan, karena saya ini nggak bawa jas hujan. Menuju Gunung Manglayang, bukan sekedar mencari ketinggian, tapi mencari ketenangan. Meninggalkan sejenak riuhnya kota, menempuh jalan yang perlahan membawa pikiran menjadi lebih tenang. Mungkin yang selama ini kita butuhkan bukan tempat yang jauh, tapi ruang untuk berhenti sejenak dan mendengarkan diri sendiri. Di sepanjang perjalanan ini, aku belajar bahwa tidak semua perjalanan harus punya tujuan besar. Kadang cukup berjalan, menikmati udara yang lebih sejuk, melihat hijau pepohonan, dan membiarkan hati beristirahat. Karena pada akhirnya, perjalanan terbaik adalah perjalanan yang membuat kita pulang dengan hati yang lebih damai. Udah nggak jauh lagi sih, tinggal sisa 3,8 km, 16 menitan lagi kita sampai di base camp Baru Berem. Dari bawah sana sampai ke sini jalannya lumayan oke, nggak ada yang jelek, tapi nggak tahu nanti pas menuju ke base campnya itu jalan. Kalau saya baca-baca di review Google Map masih katanya ada yang jelek, tapi nggak tahu sih. Mudah-mudahan aja sih bagus ya. Kalau dari bawah sana di jalan raya, di jalan raya Jatinangor sampai ke sini itu jalannya bagus, belum nemu jalan yang jelek. Nah, itu di kejauhan udah kelihatannya Gunung Manglayang, perumahan Bumi Kiara Payung. Enak juga ya rumah di sini, adem gitu. Masya Allah, keren pemandangannya. Jalan mulus, kiri kanan pemandangan. Kadang hal kayak gini tuh, motoran sederhana kayak gini tuh bikin bikin energi jadi kembali pulih ya. Udah seharian kerja, udah full 1 minggu kerja, terus main ke alam kayak gini tuh besoknya energi kembali pulih gitu kan.
Nanti habis nyobain muncak Manglayang via Baru Berem, minggu depannya kita cobain via Batu Kuda. Jadi buat perbandingan aja, enak mana sih kalau misalkan pengen ke Gunung Manglayang via Baru Berem atau Batu Kuda. Nah di minggu depan insya Allah kita cobain lagi ke Manglayang, tapi jalurnya via Batu Kuda. Untuk jalan sampai sekarang masih aman, walaupun ada jalan yang jelek cuman dikit, kan kebanyakannya tuh banyak polisi tidur. Pak, badan harus pamika base camp Baru Berem teh ka dieu. Kan di payun teh aya pertigaan anu lurus antara pinu ka kanan. Anu jalan alit nu lurus atau ke kanan dia? Oh, ka dia lurus? Oh, nu aya ibu ieu nya. Oh iya, siap. Nuhun Pak nya. Siap. Oke, nuhun Pak. Oke, siap. Bu, ternyata salah tadi saya belok kanan, harusnya ke sini. Dari mungkin jalan dari sini sampai ke base camp jalannya bebatuan ya, tapi masih aman lah. Selamat datang di hutan daerah Kiara Payung. Oke. Masih 1,6 kilometer. Mungkin selama 1,6 kilometer ke depan jalannya pasti bakal bebatuan kayak gini. Pak, punten Pak. Lumayan pegel Nah ini lumayan agak mulus dikit. Saya jalan bebatuan kayak gini tuh takut takut banyak kempes soalnya waktu itu pernah saya jalan pas camping di Ranca Cangkuang, jalannya tuh sama kayak gini bebatuan. Nah pas pulangnya itu bannya kempes langsung keluar si ban luarnya itu. Tapi mudah-mudahan sih aman lah, karena saya nggak bawa kompaan. Sisa 450 meter. Ini gerbang pendakiannya, jalur pendakian Gunung Manglayang via Baru Berem. Langsung dikasih tanjakan yang lumayan curam, tapi oke lah, masih aman.
Jadi teman-teman, Gunung Manglayang itu berada di kawasan perbatasan antara Kabupaten Bandung dan Kabupaten Sumedang. Ketinggiannya sekitar 1818 mdvl. Secara geologi, Manglayang dikategorikan sebagai gunung api berbentuk kerucut yang sudah tidak aktif. Manglayang juga termasuk dalam rangkaian gunung di sekitar Bandung yang berkaitan dengan perkembangan vulkanisme, kawasan Gunung Sunda Purba. Dalam rangkaian tersebut terdapat Burangrang, Tangkuban Perahu, Palasari, Bukit Tunggul, dan Manglayang. Lumayan curam, ditambah akar-akar dan bebatuan. Masih aman gaskeun. Jadi asal-usul nama Manglayang itu bagian ini lebih masuk ke cerita rakyat, legenda ya teman-teman. Jadi sebaiknya kita tidak menganggap sebagai fakta sejarah yang sudah terbukti. Menurut cerita yang berkembang di masyarakat, kata layang berkaitan dengan arti terbang. Nama tersebut dikaitkan dengan kisah seekor kuda terbang bernama Semprani atau Sembrani. Konon kuda tersebut sedang terbang dari arah Cirebon menuju ke Banten. Ketika melewati kawasan Manglayang, kuda itu mengalami sesuatu yang membuatnya jatuh dan terperosok di lereng gunung. Dari sinilah muncul cerita tentang batu kuda. Tanjakannya lumayan jos, mantap. Jadi teman-teman di kaki Gunung Manglayang Pia Batu Kuda itu ada legenda batu kuda di mana di kaki Gunung Manglayang terdapat sebuah batu besar yang kita kenal sebagai situs batu kuda. Salah satu versi cerita menyebut batu tersebut merupakan jelmaan kuda tunggangan Prabu Layang Kusuma dan Ratu Layang Sari. Versi lain juga menghubungkannya langsung dengan kuda terbang Sembrani yang terjatuh di kawasan tersebut. Karena cerita tersebut diwariskan secara turun-menurun, batu kuda kemudian memiliki nilai budaya dan dianggap memiliki sisi sakral oleh sebagian masyarakat. Ada pula sumber yang menyebutkan kawasan Batu Kuda diyakini berkaitan dengan peninggalan masa sebelum masuknya Islam di wilayah tersebut. Namun bagian ini perlu dibedakan antara keyakinan, cerita lokal dengan bukti arkeologis yang benar-benar terverifikasi ya.
Masih nanjak, belum ada bonus. Kayaknya mah nggak bakalan ada bonus. Bebatuan. Ini kalau misalkan naiknya musim hujan bakalan licin. Lumayan lumayan menguras tenaga. Gas lagi lah biar cepet sampai. Yang naik cuman beberapa orang, sepi banget di jalur juga. Nggak tahu kalau misalkan lewat Batu Kuda bakalan banyak yang naik apa enggak. Lihat tuh di depan akar batu. Wah, mantap. Ambil ancang-ancang dulu. Jalurnya mantap. Istirahat dulu bentar lah. Kita jalan santai aja karena kalau sambil ngonten tuh pasti bakalan lama ya. Belum lagi ngekat video, angle video di sebelah mana. Jadi jalan santai aja. Gak usah terburu-buru ke puncak. Mantap banget pemandangan di sini. Masih jalan bebatuan.
lumayan pedas. Jadi Manglayang tuh treknya kayak Gunung Sagara ya, 11-12 kayak Gunung Sagara. Tanjakannya masih jos, lihat tuh. Dari pertama naik sampai sekarang belum ada jalan landai. Masih nanjak terus. Tapi nggak apa-apa. Ini mantap sambil olahraga. Kalau misalkan naik di musim hujan, ini bakalan licin banget. Bahaya banget kalau misalkan sampai jatuh, terus kepala kena batu. Aduh, amit-amit ya. Naik gunung di hari weekday itu berasa punya sendiri, sepi. Sepi banget dari tadi, belum nemu yang naik apalagi yang turun. Berasa tenang gitu ya kalau misalkan naik gunung di hari weekday itu. Lumayan agak mendingan, bonus dikit treknya. Tadi saya baru ketemu 2 orang yang turun. Katanya sampai puncak masih jauh. Nggak tahu sih. Masih mantap. Treknya masih mantap, belum, cuma ada bonus dikit tadi. Jalan bonus turunan, tapi cuma dikit. Tapi lumayan lah.
baru dikasih bonus sedikit, dikasih lagi tanjakan yang lumayan, plus bebatuan. Mantap. Pemandangan di sini indah sekali asli. Masjid Al-Jabar di sini kelihatan banget. Di kamera kelihatan nggak sih? Tuh, Masjid Al-Jabar. Berasa nggak nyampe puncak. Sampai juga, bentar lagi nyampe. Sampai di puncak Manglayang, karena di puncaknya itu tertutup ya. Jadi kita bisa ke puncak Bayangan. Nanti turun lagi kayak ke arah yang tadi. Akhirnya sampai di titik ini, di atas Gunung Manglayang, jauh dari riuhnya dunia. Angin menjadi teman, langit menjadi atap, dan setiap lelah terasa lunas oleh indahnya pemandangan. Mungkin aku datang untuk mencari ketenangan, tapi di sini justru aku menemukan diriku sendiri. Di ketinggian ini, aku belajar bahwa ketenangan tak selalu harus dicari jauh-jauh. Kadang ia menunggu di balik langkah yang melelahkan.
di puncak Manglayang sepi banget. Mungkin karena weekday ya, jadi berasa tenang. Jadi puncak Manglayang tuh ketutup pohon ya. Jadi kita bisa lihat pemandangan tapi ke puncak Bayangan turun dulu lewat yang tadi kita lewat jalur baru Berem. Nah di situ nanti kita bisa lihat pemandangan kota Bandung. Tapi kalau misalkan di puncaknya mah nggak bisa kelihatan apa-apa, ketutup sama pohon. Bentar lagi lah kita turun. Lanjut turun ke bawah aja lah. Udah mendung, takut keburu hujan. Ini Dogi Oyen, penjaga puncak Manglayang lagi tidur. Dogi Oyen, pulang dulu ya. Dadah. Tidur yang nyenyak ya. Oke lah teman-teman, di puncak Manglayang. Untuk video kali ini, pendakian Gunung Manglayang via Baru Berem, saya cukupkan sampai di sini. Mohon maaf apabila ada perkataan yang tidak enak didengar dan mohon maaf kalau misalkan video saya masih banyak kekurangannya. Saya pamit undur diri, jumpa lagi di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.